Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum presentasi kita dimulai, marilah kita baca Al-Fatihah, kita ujikan kepada orang OSIS, pesantren Pet, dengan harapan semoga presentasi pada pagi hari ini mendapat berbagai manfaat pada diri dia, pada semuanya, pada Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang karakteristik dan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan gangguan perilaku emosi dan autisme. Di sini akan disampaikan oleh materi kami yang bernama Bapak Khairul Manom. Kepadanya wakilan tetap kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membahas tentang karakteristik dan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan gangguan perilaku emosi dan autisme. Jadi di sini kami akan menjelaskan karakteristiknya. Karena pengertian peserta didik berkebutuhan khusus tadi sudah dijelaskan, saya melanjutkan. Sebenarnya ini sudah dijelaskan, tapi ini berkaitan dengan sebelumnya. Lanjut, karakteristik anak dengan gangguan perilaku dan emosi dan autisme. Jadi di sini yang menjelaskan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Lanjut, pengertian gangguan perilaku dan emosi. Gangguan perilaku dan emosi atau yang dalam istilah pendidikan khusus di Indonesia sering disebut tunalaras. Jadi tunalaras, gangguan perilaku dan emosi merupakan kondisi seseorang yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku terhadap lingkungan sosial. Jadi ini maksudnya karakteristik beda dengan anak-anak yang lain, mempunyai karakteristik khusus yang sering oleh orang-orang itu bukan tidak normal, tapi tidak sama dengan orang-orang biasa. Jadi orang ini agak lain, karakteristik orang agak lain katanya. Lanjut, bertingkah laku terhadap lingkungan sosial hingga tindakan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kadang tidak orang kesak, orang helak, kadang beda orang helak. Itu berkebutuhan khusus. Jadi orang itu mempunyai kelainan dari lahir sampai seterusnya, itu mempunyai kelainan. Karakternya itu mempunyai kelainan. Seperti orang helak, orang tak nyatos lagi tuh, tak nyatos. Lanjut, gangguan emosi dan perilaku biasanya diidentifikasi berdasarkan intensitas, frekuensi dan durasi munculnya perilaku yang tidak sesuai, yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan terjadi pada lebih dari satu situasi atau lingkungan. Jadi di dalam situasinya itu dia mempunyai kelainan, baik itu di lingkungan, di masyarakat, dan di rumahnya itu mempunyai kelainan, baik dari segi emosional, mental dan semacamnya. Kecerdasan di lingkungan beradaptasinya itu sulit dipahami oleh orang-orang.
Klarifikasi gangguan perilaku dan emosi. Secara umum, gangguan perilaku dan emosi pada anak dapat diklarifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu sebagai berikut. Gangguan perilaku eksternalisasi, yaitu perilaku yang diarahkan keluar dari anak. Perilakunya itu keluar dari anak, seperti agresi, hiperaktivitas, impulsivitas, suka melawan, mengganggu teman, dan melanggar aturan. Jadi kadang anak-anaknya itu karena ini mempunyai kelainan, kadang tidak sama dengan anak-anak yang normal. Akalnya kadang tidak waras kadang. Tapi itu bukan gila ya, bukan gila. Mempunyai kelainan dari sejak lahir. Lanjut. Yang nomor 2, gangguan perilaku internalisasi. Yang kedua eksternalisasi, yang kedua internalisasi, yaitu perilaku yang diarahkan ke dalam diri anak, ke dalam anaknya, seperti kecemasan, berlebihan, ketakutan, kesedihan mendalam. Ini tentang mental anak-anak. Menarik diri dari pergaulan dan rendahnya rasa percaya diri. Lanjut. Karakteristik anak dengan gangguan perilaku dan emosi. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi memiliki beberapa karakteristik umum yang dapat diamati, di antaranya sebagai berikut. Sering menunjukkan perilaku agresif baik secara verbal maupun fisik, seperti memukul, berkata kasar atau merusak barang. Ini anaknya itu sering mencari kesalahan orang. Kesulitan dalam mengendalikan dan mengekspresikan emosi secara tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jadi sulitnya menahan emosinya yang tepat. Maksudnya ini menahan emosi anak-anak yang agak lain. Contoh anak-anak itu anak-anak itu merusak barang orang lain. Nah, sama orang lain itu mau dihindarkan, tapi dia emosi dan semacamnya. Lanjut, faktor penyebab munculnya gangguan perilaku dan emosi pada anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, meliputi faktor biologis. Ini saya singkat-singkat ya, biar tidak lama. Faktor biologis seperti gangguan pada sistem saraf pusat atau faktor genetik. Faktor keluarga seperti pola asuh yang tidak konsisten, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya kasih sayang. Ini banyak beberapa faktor. Faktor biologis seperti gangguan pada sistem saraf, kayak capok saraf, mulai dari karena makanya dia mempunyai kelainan. Faktor keluarga seperti pola asuh bukan tidak konsisten. Di keluarga sepen asuh tidak konsisten, makanya anak-anak itu mempunyai kelainan karena sama orang tuanya tidak dididik dengan baik. Terlantar artinya. Kekerasan dalam rumah tangga, juga kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya dia emosinya itu mentalnya itu tidak kuat, lemah, dan akhirnya itu down, anaknya itu down karena keluarganya terlalu keras untuk menjaga anaknya, atau kurangnya kasih sayang, kurang disayangi sama orang tuanya, kurang dikasih. Makanya anak-anak itu sangat berpengaruh bagi karakteristik dan akhirnya mempunyai berkebutuhan khusus. Jadi dia itu harus dididik dengan orang-orang tertentu karena mempunyai karakter, emosi dan semacamnya, perilaku, autisme dan semacamnya. Lanjut, karakteristik anak dengan autisme. Pengertian autisme. Autisme atau autis adalah gangguan
perkembangan pervasif yang muncul sejak masa kanak-kanak dan berlangsung sepanjang hidup, yang ditandai dengan adanya hambatan pada 3 aspek utama, yaitu interaksi sosial, komunikasi, serta pola perilaku, minat dan aktivitas yang terbatas dan berulang. Jadi autisme itu adalah gangguan perkembangan. Perkembangannya anak-anak itu terganggu, mulai dari kanak-kanak sampai dewasa itu terganggu. Seperti pola perilakunya anak-anak, minatnya kurang, dan aktivitasnya anak-anak itu terbatas karena sudah terganggu, dari sejak kecil sudah terganggu. Klarifikasi autisme. Berdasarkan tingkat keparahan gejalanya, autisme dapat digolongkan ke dalam beberapa tingkatan, diantaranya sebagai berikut. Level 1, membutuhkan dukungan, yaitu anak masih dapat berkomunikasi meskipun dengan kesulitan dalam interaksi sosial dan fleksibilitas perilaku. Jadi membutuhkan dukungan, dari keluarga dan semacamnya, biar anak-anak itu tumbuh dengan rasa autismenya itu tidak cemas dan semacamnya. Membutuhkan dukungan dari keluarga karena kurang kasih sayang, maka membutuhkan dukungan dari keluarga. Level 2, membutuhkan dukungan substansial, yaitu anak menunjukkan hambatan komunikasi verbal dan non-verbal yang lebih nyata, serta perilaku terbatas dan repetitif yang lebih sering muncul. Jadi membutuhkan dukungan substansial, yaitu anak menunjukkan hambatan komunikasi. Jadi komunikasinya anak-anak itu sangat terhambat, jarang berkomunikasi dengan orang-orang karena dia dari kecil kecemasannya terganggu. Maksudnya apa? Kurang berkomunikasi dengan orang-orang, makanya terganggu. Di sini autisme ini ada beberapa level 1, level 2, dan level 3. Yang level 3 membutuhkan dukungan sangat atau substansial, yaitu anak mengalami hambatan komunikasi yang berat. Jadi ada ringan, ada biasa, ada berat. Yang berat ini yang sulit dilakukan oleh keluarga dan semacamnya, yaitu anak mengalami hambatan komunikasi yang berat, sangat sulit berinteraksi sosial. Jadi dia anaknya itu murung terus, selalu diam di rumah dan tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang. Karena kenapa? Karena dari kecil sudah autisme, dari kecil itu sudah tidak berkomunikasi dengan orang, jadi akhirnya itu cemas dan semacamnya. Sulit berinteraksi sosial dan menunjukkan perilaku repetitif yang sangat mengganggu fungsi kesehariannya. Jadi kesehariannya itu terganggu, anak-anak itu terganggu. Ini lanjut, layanan pendidikan bagi anak dengan gangguan perilaku dan emosi. Layanan pendidikan bagi anak dengan gangguan perilaku dan emosi harus diawali dengan proses identifikasi dan asesmen yang tepat. Identifikasi dilakukan untuk menemukan indikasi awal adanya gangguan perilaku dan emosi pada anak melalui observasi perilaku. Jadi diobservasi perilakunya itu, apa anaknya itu setiap harinya selalu sering berkomunikasi dengan orang dan semacamnya. Ini model layanan pendidikan. Layanan pendidikan bagi anak dengan gangguan perilaku dan emosi dapat diberikan melalui beberapa model penempatan, diantaranya sebagai berikut. Kelas reguler dengan pendampingan, yaitu anak tetap belajar di kelas biasa namun mendapat pendamping khusus. Jadi belajar biasa tapi mendapat bimbingan khusus.
Yang kedua kelas khusus, sekolah reguler, yaitu anak belajar dalam kelompok kecil dengan kurikulum yang dimodifikasi sesuai kebutuhan. Jadi kurikulumnya itu di kelasnya itu dikhususkan untuk orang-orang yang ini sekolah luar biasa, SLB, sekolah luar biasa. Ini ada sekolah SLB yang biasanya itu untuk anak-anak yang karakteristiknya itu berkebutuhan khusus dengan gangguan perilaku, emosi, dan autismenya itu. Ada sekolah SLB. Bagi bagian E atau layanan khusus tunalaras bagi anak dengan gangguan perilaku dan emosi yang tergolong berat. Ini biasanya SLB ini biasanya perilaku yang tergolong berat. Makanya ada sekolah SLB itu dikhususkan untuk sekolah anak-anak yang luar biasa, mempunyai kelainan dari sejak kecil, mempunyai kelainan tidak sama dengan anak-anak biasa. Lanjut, layanan konseling dan bimbingan individual. Jadi di konseling ini juga model layanan pendidikan. Di konseling dan bimbingan individu. Jadi ada bimbingan tersendiri di konseling. Seumpamanya saya kena mempunyai kelainan, maka di konseling ditanyakan dan diasuh oleh orang yang bisa konseling. Lanjut, layanan pendidikan bagi anak dengan autisme, identifikasi dan asesmen. Sama halnya dengan anak dengan gangguan perilaku dan emosi. Layanan pendidikan bagi anak dengan autisme juga harus dimulai dengan identifikasi dan asesmen yang komprehensif. Deteksi dini sangat penting dilakukan mengingat semakin cepat autisme terdeteksi dan ditanggulangi, semakin besar pula anak untuk berkembang secara optimal. Jadi perilaku dan emosi itu sama halnya dengan anak gangguan perilaku dan emosi. Layanan pendidikan bagi anak dengan autisme juga harus dimulai dengan identifikasi juga dan asesmen yang komprehensif. Ini deteksi dini sangat penting dilakukan mengingat semakin cepat autisme terdeteksi dan ditangani. Jadi autismenya itu ditangani dengan diawasi dengan setiap hari. Autismenya itu diawasi setiap hari. Apabila anak itu autismenya itu meningkat, maka bisa berinteraksi sosial dengan orang lain. Lanjut, jadi lanjut kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa peserta didik berkebutuhan merupakan anak yang memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Jadi seperti SLB dan semacamnya itu orang berkelainan. Pokoknya tidak sama dengan orang yang tidak sama dengan orang yang lain itu termasuk DDBK berkebutuhan khusus. Lanjut, sehingga memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan. Jadi harus mempunyai pendidikan atau kebutuhan yang sesuai dengan anak tersebut. Perilaku menyimpang anak dengan gangguan perilaku dan emosi menunjukkan karakteristik berupa kesulitan mengendalikan emosi, perilaku menyimpang dari norma. Kadang orang itu bisa menyimpang dari norma, kadang asola dan semacamnya. Itu benih kita asola tapi mempunyai kelainan. Serta hambatan dalam membangun hubungan interpersonal. Jadi dia terhambat apabila mau bergabung dengan orang-orang. Dari kecil, dari lahir biasanya
itu ada kelainan yang disebut dengan PDBK. Harus apa? Yang harus mempunyai PDBK. Diharuskan untuk berkebutuhan khusus. Adapun anak dengan autisme menunjukkan karakteristik berupa hambatan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Kalau autisme itu dia terhambat untuk melakukan interaksi sosial dengan orang-orang, dalam berkomunikasi dengan orang-orang, serta pola perilaku, minat dan aktivitas yang terbatas dan serta perilaku, minat dan aktivitas yang terbatas. Jadi perilaku itu terbatas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berserahkan moderator. Itulah penjelasan tadi yang cukup jelas dijelaskan oleh pemateri tadi. Dapat saya tangkap dari penjelasan pemateri tadi bahwasanya penelitian dari peserta didik berkebutuhan khusus ialah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi maupun fisik. Dan peserta didik berkebutuhan khusus ini, kata pemateri tadi, dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu gangguan penglihatan, disebut dengan tunanetra. Yang kedua yaitu gangguan pendengaran, disebut dengan tunarungu. Gangguan yang ketiga yaitu gangguan intelektual, tunagrahita. Dan yang ketiga yaitu gangguan dengan fisik atau motorik, yaitu disebut dengan tunadaksa. Yang keempat yaitu gangguan perilaku dan emosi, yaitu disebut dengan tunalaras. Itulah dari penjelasan tadi. Mungkin dari pemaparan pemateri tadi ada yang belum dimengerti atau ada pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh para audiens. Silakan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Silakan. Saya mau tanya, ada kejanggalan dikit. Apa saja kendala yang dialami oleh pihak sekolah dalam melayani PDBK dengan gangguan yang paparkan tadi. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kejanggalan dari saya. Pertanyaannya begini. Apa saja hambatan yang kendala? Apa saja kendala yang dialami oleh pihak sekolah dalam melayani PDBK tersebut dengan gangguan yang sampean paparkan tadi, dan bagaimana cara mengatasinya? Begitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan tadi, apa saja kendala dari pihak sekolah untuk mengatasi dari peserta didik berkebutuhan khusus, yakni dengan tunanetra, tunarungu, tunalaras dan sebagainya. Ya, jadi di sini kami menjelaskan mengenai cara mengatasi anak berkebutuhan khusus di sekolah. Di sini diperlukan menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah, memerlukan pendekatan inklusif. Jadi harus pendekatan inklusif. Jadi gurunya yang harus sabar dan harus menahan apa yang anak-anak
apa yang anak-anak dilakukan. Harus sabar dan terencana. Langkah-langkah utama mengikuti asesmen kebutuhan. Jadi kebutuhannya anak-anak itu butuh apa butuh kasih sayang, apa butuh dihormati dan sebagainya. Nah, lanjut menyusun program pembelajaran individual. Jadi disusun asesmennya itu disusun dan dimodifikasi metode pembelajarannya. Bagaimana anak itu bisa bisa terlaksana dengan baik untuk berkebutuhan khusus itu. Jadi disusunlah rancangan pembelajaran dan semacamnya, disusunlah bagaimana asesmennya. Maka dari itu anak-anak itu maka anak-anak itu bisa menghadapi semuanya. Tapi gurunya itu harus sabar dan semacamnya, karena ini yang diajari itu anak-anak yang mempunyai kelainan. Tidak sama dengan mengajar di sekolah lain, maka harus mempunyai kebutuhan khusus dan semacamnya. Menyusun program, setidaknya APBK memiliki kecepatan belajar dan kebutuhan yang berbeda. Guru harus menyusun dokumen dan semacamnya. Bisa dipahami? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Ya, bisa. Pertanyaan tadi dijawab oleh materi tadi bahwasanya untuk melayani peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang pertama kata pemateri tadi gurunya harus sabar, yang pertama. Yang kedua itu rancangan pembelajaran. Jadi pembelajarannya harus dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi peserta didik yang sedikit dan menyusun program. Itulah bagaimana jawaban dari pemateri untuk kalian. Ya, terima kasih. Ya, sudah bisa memenuhi apa yang saya tanyakan tadi. Ya, saya merasa puas. Untuk caranya ini tadi belum dijelaskan untuk caranya. Dan bagaimana caranya? Jangan memikirkan siswa. Ini jangan memikirkan siswa. Ya. Jadi siswa itu harus dididik dan dirawat mungkin, harus diawasi mungkin. Jangan memikirkan siswa meskipun mereka lebih sering mempunyai masalah. Karena ini mempunyai kelainan. Fokuslah pada perilaku mereka. Jadi harus fokus pada perilaku. Yang dibahas itu masalah gangguannya ini yang bermasalah. Iya, karakteristik. Ini yang disampaikan tadi, yang pematerinya itu Pak Zulkori sama Mas Refli itu masalah pendidikannya. Kalau sekarang ini lebih dominan ke karakteristik. Iya. Jadi tidak perlu harus membahas tentang pendidikan anak didik yang memang mempunyai kelainan khusus. Oh, jadi pertanyaannya itu Nanti kontradiksi nih Mas. Kontradiksi antara pendidikan, campur aduk antara pendidikan yang anak didik yang mempunyai kelainan dan yang membahas tentang karakteristik itu. Coba Jelaskan lagi ya, lebih detail gitu kan? Jangan pas semena-mena semua pertanyaan ditanggapi. Ya, harus. Yang kami tanggapi seperti itu. Sudah Mas. Siap. Jadi kita lanjut. Pertanyaan tadi yang kedua, jawaban yang Anda paparkan itu kurang Mengena. mengena terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh saya tadi. Pertanyaannya itu hambatannya. Kenapa? Bagaimana hambatan dan pelayanan untuk peserta didik tersebut?
yang Anda jawab tadi itu adalah tentang pembelajaran tanpa ada hambatan-hambatan yang khusus bagi pihak sekolah tersebut. Monggo dijawab. Nah, kan yang ditanyakan tadi masalah bagaimana menghadapi di sekolah ya hambatan mengenai apa? Kendala. Ini kendala yang ditanyakan sama yang apa? Yang materinya ini tidak berkaitan. Yang ditanyakan tidak. Apa saja kendala pihak sekolah dalam memberikan berkaitan dengan asbabun nuzul. Ini yang dibahas apa? Yang dibahas di sini kan karakteristik seseorang yang berkelainan. Yang ditanyakan itu hambatannya. Kendala bukan hambatan. Hambatan apa saja kendala dalam menghadapi peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut. Seperti tunarungu dalam menghadapi tunarungu seperti apa? Kan tak kira pas berjalan mulus kan. Betul begitu ya. Di sini hambatannya ini kendala yang dihadapi di sekolah itu kurangnya guru yang memiliki kompetensi pendidikan inklusif atau pendidikan khusus. Jadi gurunya itu tidak Profesional apa? profesional untuk menangani orang. Oh, kalau begitu harus disingkirkan apa bagaimana itu? Terbatasnya sarjana dan prastes, sarana dan prasarana yang lama, jadi kurang lengkap di dalam menangani anak tersebut di dalam sekolah. Lanjut, keterbatasan anggaran, jadi anggarannya kurang maka berkendala kepada orang yang berkebutuhan khusus. Kurangnya pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan, jadi di sini gurunya itu kurang dilatih untuk menangani hal itu. Maka banyak kendala-kendala di sini, tapi yang bisa disebutkan cuma itu saja. Juga kelas yang terlalu besar hingga guru kesulitan memberikan perhatian secara individual. Jadi seperti di kampus ini kelasnya terlalu besar. Keterbatasan layanan pendukung seperti psikolog, terapis atau konselor. Kurang orang apa? Kurang pendukung. Jadi kurang orang psikolog, kurang orang terapi. Seharusnya itu bertanggung itu menangani orang-orang itu. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami Pak. Terima kasih penjelasannya secara detailnya itu. Yang pertama, kata pemateri tadi bahwasanya hambatannya yang pertama yaitu kurangnya guru yang profesional dalam menghadapi tersebut. Jadi dalam menghadapi orang yang berkebutuhan khusus itu kurang, guru-guru banyak yang kurang profesional. Harus ada guru yang profesional dalam menghadapi dokter seperti tunarungu, tunanetra, tidak bisa melihat. Maka itu harus profesional dalam menghadapi tersebut. Yang kedua yaitu sarana prasarana. Contoh, kalau tunarungu harus ada apa itu? Alat di Al-Quran. Mungkin hanya itu. Bagaimana? Ya, bisa dipahami Pak. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada lagi, marilah kita tutup diskusi pada kesempatan kali ini dengan pembacaan suatu majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.